Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini tanggal 19 Mei 2024, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kita sama-sama berterima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus Bapa kita. Kalau Tuhan pelihara kita sampai pada hari Minggu yang ketiga, kita minggu yang ketiga di bulan Mei. Karena hari ini tanggal 19 Mei 2024. Puji Tuhan, saya saat ini pelayanan di Semarang. Ini anugerah Tuhan membawa kita makin hari semangat maju terus melayani pekerjaan Tuhan. Karena Yesus berjanji dan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 26. Siapa yang melayani aku, dihormati oleh Bapa di surga. Amin. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Tuhan Yesus, batu karang kita yang sempurna. Dia adalah batu karang perlindunganku. Nanti kita mau baca di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Di situ ada kota-kota perlindungan, karena Yesus adalah batu karang perlindungan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus batu karang perlindungan. Ini masih kecil, saya sudah tahu lagu ini. Lagu lama sekali. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau semangat maju terus melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Selamat beribadah. Bapak Ibu, hari Minggu semua datang berbondong-bondong, suami istri, anak-anak semua. Yang anak-anak datang sekolah Minggu, Bapak Ibu datang beribadah raya. Kita memuji ke Tuhan dan dengar firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Iya, Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan. Yesuslah juru selamatku. Amin, haleluya. Batu perlindunganku yang teguh, Dialah Tuhan Yesus, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah keselamatanku. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan. Yesuslah juru selamatku. Amin, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Amin, haleluya. Dialah gunung batu karangku, tempat perlindungan yang tinggi. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Haleluya. Yesus batu karang perlindungan. Yesuslah juru selamatku. Dalam Mazmur 62 ayat 6, 7, 8. Hanya padalah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Yesus juru selamatku, dan kemuliaanku datang dari Tuhan. Dialah tempat perlindunganku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu.
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna. Yesus adalah batu karangku, Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, sucikan pikiranku, sucikan hatiku, sucikan mulutku. Kami mau baca firman Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Ampunilah ya Bapa semua dosaku, semua salahku, semua kilapku. Bawalah aku selalu dalam firman-Mu sampai ku berjumpa dengan Yesus. Sampai ku berjumpa dengan Yesus. Amin. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berbondong-bondong datang pada semangat saudara. Kita harus punya semangat gairah untuk hidup, semangat gairah hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semangat hidup untuk maju ikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu semangat untuk cari uang, semangat untuk dunia, tapi untuk Yesus membeli. Salah total, jangan dibalik saudara. Semangat ikut Yesus melayani pekerjaan Tuhan, ada upah besar di surga. Oh haleluya. Oleh itu mari kita mendengarkan firman Tuhan kembali. Bapak jangan lupa ya, sebentar kita beribadah kepada Tuhan. Minggu pagi semua Bapak Ibu anak ajak semua semangat datang kepada Yesus, memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari. Tuhan adalah, hanya dialah gunung batuku. Tadi sudah saya baca Mazmur 62 ayat 6, 7 dan 8. Hanya padalah saja akhirnya aku tenang, sebab daripadanya lah keharapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca supaya tuntas ya, karena bilangan ini hanya 36 fatsal saudara ya. Setelah bilangan besok lusa, besok kita akan lanjutkan bilangan pasal yang terakhir 36. Lusa kita masuk kitab Pentateuch, kitab Musa yang kelima. Karena Pentateuch 5 itu udah kitab Musa, dari Kejadian ya, ada Keluaran, ada Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ada 5 kitab Musa ya. Sekarang kita baca kitab Musa bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34. Demikian firman Tuhan berkaitan dengan kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Amin. Yesus adalah kota benteng batu karang perlindungan. Kalau orang pembunuh jadi artinya orang dosa, orang berdosa. Kalau orang berdosa ada kesempatan datang pada Tuhan Yesus. Bukan Tuhan melindungi dosa ya, tidak. Tapi manusianya yang Tuhan lindungi, bukan dosanya. Tapi manusia, kan manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berfirman dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mengerti seorang bin binasa, tapi semua berbalik bertobat. Jadi kalau ini kembali masuk di dalam kota perlindungan, punya orang pembunuh, tujuannya supaya dia bertobat ya, supaya jangan jadi pembunuh lagi, tapi hiduplah bertobat di dalam kehidupan yang benar dalam firman Tuhan. Kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rakyat umat untuk diadili. Tadi Tuhan memberikan kesempatan ya, supaya bertobat, tapi Tuhan memberikan tempat perlindungan, karena memang Yesus adalah batu karang perlindungan. Dan kota yang kamu tentukan haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan. Dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Amin. Tuhan itu begitu baik, senantiasa akan menjaga melindungi setiap kita.
Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu. Supaya setiap orang yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Beda saudara ya. Jadi ini yang memang dengan sengaja jahat nggak bisa masuk dalam perlindungan. Tapi yang tidak disengaja Tuhan masih memberi kesempatan ya buat kita semua. Amin. Puji Tuhan karena Tuhan baik. Ayat 17. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan mati seorang sehingga orang itu mati, maka yang seorang pembunuh pastilah pembunuh itu pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seorang sehingga orang itu mati, maka ia membunuh, pastilah dihukum pembunuh itu dibunuh. Jadi jelas kalau sengaja punya rencana jahat membunuh itu tetap hukuman ya terjadi, yaitu pembunuh. Penuntut darah lah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ya seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan seluruh benda kepadanya, atau dengan barang kurang, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sudah batu yang mungkin menyebabkan mati seorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan harus rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tapi jika ia terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar kota, di batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka ia tidak ada berhutang darah ya. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tapi sesudah matinya imam besar, boleh pembunuh itu kembali ke tanah punyaan sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun dia segala tempat ke dia mencari. Tuhan begitu baik. Supaya pembunuh sadar bertobat, datang di dalam rumah Tuhan. Di situ ada imam besar untuk mendoakan supaya bertobat, diselamatkan. Setiap orang yang telah membunuh seorang harus dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan mati, tapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri kota perlindungannya supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Dan janganlah kamu mencemarkan negeri tempat peninggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pengamen oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menimpakannya. Maka janganlah najiskan, ayat 34 yang terakhir, jangan najiskan negeri tempat perlindunganmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca, Bilangan pasal 35 ayat sampai 34. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Pentingnya kita mendengar suara kebenaran dari Tuhan, supaya tidak kita salah langkah, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Melangkahlah jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memegang teguh akan firman Tuhan, yang memiliki komitmen integritas untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, bukan untuk daging, tapi untuk Tuhan. Dan ternyata di sini Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kesempatan. Asal kita berbuat dosa, kalau tidak disengaja, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Hidup di dalam firman Tuhan. Maka pentingnya selalu mempersiapkan ini puji-pujian dan kerohanian kita makin memuncak dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan kita, makin sungguh-sungguh supaya hidup kita diberkati sama Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Karena Yesus adalah batu karang perlindungan. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan
Juru Selamat kita. Ya Yesus, batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, batu karang perlindungan. Yesuslah juru selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kita hari Minggu semua datang kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan, karena Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita yang ajaib dan sempurna. Amin. Tuhan bersama kita, memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Kota perlindungan yang teguh, batu karang perlindunganku yang ajaib dan sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.